Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya dikasih tugas oleh Dr. Muhammad Arfan Muhammad MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Islam. Saya dikasih tugas dengan judul populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Untuk itu, marilah kita bahas bersama tentang masalah populasi dan sampel. Untuk itu, yang pertama kita bahas masalah populasi. Apa itu populasi? Populasi di sini banyak para pendapat para ahli yang berpendapat. Saya ambil 3 pendapat dari para ahli tersebut. Nanti kita simpulkan hasil dari pendapat daripada para ahli tersebut. Yang pertama yaitu menurut Mulyati Ningsih, populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Jadi kata kuncinya adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi akan menjadi wilayah generalisasi kesimpulan dari hasil penelitian. Itu menurut Mulyati Ningsih. Yang kedua yaitu menurut Howell. Howell mendefinisikan populasi adalah sebagai kumpulan dan peristiwa di mana Anda tertarik dengan peristiwa tersebut. Itu menurut Howell. Pendapat yang ketiga dari para ahli yaitu dari Sugiono. Yang mana Sugiono mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itu pendapat dari para ahli di atas. Jadi dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah semua objek yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Contoh dari populasi. Saya ambil dari rencana tesis saya, yaitu pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap kemandirian siswa MI Raudatul Mubtadiin Plakpak Pelengahan Pamekasan. Mana populasi dari judul tesis ini? Populasinya adalah seluruh siswa MI Raudatul Mubtadiin Plakpak Pelengahan Pamekasan. Seumpama siswa MI Raudatul Mubtadiin itu 500 siswa, maka populasinya adalah 500 siswa. Sebab itu adalah keseluruhan daripada objek yang akan diteliti. Itu tentang contoh dari populasi. Selanjutnya, insya Allah kita kan sudah mengerti tentang populasi, apa itu populasi. Jadi populasi tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah semua objek yang akan diamati atau diteliti. Jadi seumpamanya siswanya 200 atau 500 siswa, maka
populasinya ada 500. Untuk itu kita lanjut pada apa itu yang dinamakan dengan sampel. Kalau tadi di populasi saya mengambil 3 pendapat ahli, di sampel juga saya akan mengambil 3 pendapat ahli. Yang pertama yaitu dari Sugiono, yang mana Sugiono mendefinisikan sampel adalah suatu bagian keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Kalau menurut Sugiono, sampel itu adalah suatu bagian. Artinya bukan keseluruhan, akan tetapi suatu bagian dari keseluruhan. Sumpamanya 500, kalau sebagian berarti bisa 400, bisa 300, bisa 200, bisa 100, atau bisa 10 orang. Namanya juga suatu sebagian dari keseluruhan. Itu menurut Sugiono. Pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Ari Kunto. Yang mana Ari Kunto mendefinisikan sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jadi kata kuncinya juga sama dengan dari Sugiono secara prinsipnya, yaitu sebagian atau sebagai wakil. Namanya wakil, bukan keseluruhan juga kan seperti itu. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Itu menurut dari pendapat dari ahli yaitu Ari Kunto. Sedangkan pendapat yang ketiga yaitu dari Nana Sujana dan Ibrahim mendefinisikan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Itu menurut pendapat para ahli. Dan 3 ahli ini dapat kita simpulkan bahwa sampel adalah perwakilan atau sebagian dari populasi. Itu. Insyaallah kita sudah bisa memahami apa itu populasi dan apa itu sampel. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, kita amati, kita cermati, kita teliti di dalam pembuatan tesis, skripsi dan lain sebagainya, banyak peneliti itu menggunakan sampel, tidak menggunakan populasi. Kenapa? Kalau populasi kan otomatis akan meneliti keseluruhan daripada objek yang akan kita teliti, sedangkan sampel itu sebagian yang akan diteliti. Nah, kenapa banyak peneliti yang menggunakan sampel? Nah, ini kita bahas bersama. Yang pertama yaitu karena ukuran populasi itu terlalu besar. Kenapa banyak peneliti menggunakan sampel? Yang pertama itu adalah karena ukuran populasi terlalu besar. Bila ukuran populasi terlalu besar, rasanya sangat sulit untuk melakukan penelitian. Contohnya, kita akan meneliti di negara Indonesia. Kalau kita kan populasinya seluruh masyarakat Indonesia, kan itu akan membuat kita kesulitan kan? Kalau ukuran populasinya terlalu besar. Nah, rasanya sangat sulit untuk melakukan penelitian. Penggunaan sampel akan lebih jauh, lebih efektif dan lebih efisien untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Jadi kalau kita, seumpamanya, kita akan meneliti tentang pengaruh kecerdasan dan kemandirian. Nah, siapa yang akan kita teliti? Kita fokuskan yaitu seumpamanya di MI Rodotul Mubtadiin sekian. Nah, kita ambil sampelnya seumpamanya mahasiswanya itu 500, kita ambil 100 atau 50 daripada siswa tersebut. Yang kedua, kenapa banyak peneliti menggunakan sampel? Alasan para peneliti menggunakan sampel yaitu tentang efisiensi biaya.
Dalam prosesnya bisa jadi penggunaan populasi akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Yang seperti yang saya contohkan tadi, seumpamanya saya mau meneliti di MI Rodotul Mubtadiin tentang kecerdasan dan kemandirian. Jumlah siswanya dari kelas 1 sampai kelas 6 500. Kalau kita teliti semuanya, maka mahasiswa yang 500 tersebut otomatis kita akan membutuhkan pembiayaan yang akan besar, baik itu dari akomodasi dan transportasi. Itu salah satu. Yang kedua, salah satu yang menyebabkan para peneliti menggunakan sampel. Yang ketiga, yaitu waktu yang lebih cepat dengan menggunakan sampel. Penelitian menggunakan sampel memungkinkan penyajian data dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada populasi. Sama seperti masalah efisiensi tadi. Kalau kita meneliti populasi dengan 500 siswa, dengan yang cuman kita meneliti 100 atau 50 siswa, otomatis waktu yang akan terluang dari peneliti tersebut akan lebih sedikit daripada kita meneliti populasi. Selanjutnya, yaitu sumber daya yang lebih efisien. Mengapa banyak peneliti menggunakan sampel? Karena sumber daya yang lebih efisien. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini yaitu hal-hal pendukung lain, seperti peralatan teknologi informasi pengelolaan data. Untuk mengelola data populasi dengan jumlah jutaan seumpama, tentunya membutuhkan perangkat penyimpanan data dan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Hal ini akan jauh berbeda bila pendataan dilakukan dalam bentuk sampel. Nah, biasanya ini pada waktu pelaksanaan pemilu, kalau kita semua data semua daerah kita ambil satu persatu, Jawa Timur dengan provinsinya, dengan kabupatennya, dengan desanya, dengan dusunnya dan lain sebagainya. Kalau kita ambil keseluruhan, otomatis itu akan membutuhkan penyimpanan data di dalam komputer yang spesifikasinya lebih tinggi. Lain halnya kalau kita cuma langsung mengambil data Jawa Timur, langsung kita mengambil data Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, dan seterusnya, itu akan lebih sedikit data-data yang akan kita ambil di situ. Selanjutnya, kenapa para peneliti itu banyak menggunakan sampel? Yaitu yang selanjutnya yaitu penelitian yang tidak memungkinkan menggunakan populasi. Dalam beberapa contoh penelitian bisa jadi penggunaan populasi tidak dimungkinkan dan akan membahayakan objek dari populasi itu sendiri. Sebagai contoh, apakah kita yakin bahwa warna darah tubuh manusia itu seluruhnya berwarna merah? Akankah kita yakin darah yang berada di kepala, di tangan, di kaki benar-benar berwarna merah? Untuk memastikan hal tersebut, kita tidak perlu menyedot seluruh darah dan memeriksa hasilnya. Cukup mengambil beberapa tetes di setiap bagian tubuh, baik itu kepala, tangan, kaki, dan tentunya kita sudah bisa menarik kesimpulan dari hal tersebut. Nah, itu beberapa
eh, kegunaan penelitian menggunakan sampel. Jadi pas banyak para peneliti itu menggunakan sampel, tidak menggunakan populasi. Baiklah, karena kita fokusnya pada sampel, kita akan membahas tentang teknik-teknik pengambilan sampel. Teknik-teknik dalam pengambilan sampel itu ada dua. Yang pertama yaitu sampel secara probabilitas. Apa itu sampel secara probabilitas? Yaitu merupakan teknik sampel yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Artinya, yang pertama yaitu pengambilan sampel secara probabilitas. Probabilitas itu maksudnya seluruh dari populasi, yaitu dari 500 siswa dari populasi itu semuanya berkesempatan. Artinya semuanya berpeluang untuk menjadi sampel. Yang pertama yaitu tentang teknik sampel secara probabilitas. Insya Allah kita akan kupas teknik-teknik sampel secara probabilitas kita. Yang kedua, teknik pengambilan sampel dengan cara apa? Yaitu non probabilitas. Apa teknik sampel secara non probabilitas? Yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Jadi kalau teknik secara probabilitas, semua populasi itu mempunyai kesempatan menjadi berpeluang menjadi sampel. Akan tetapi kalau non probabilitas itu adalah kebalikannya, yaitu sudah ditentukan. Artinya tidak keseluruhan karena sudah ditentukan oleh si peneliti itu sendiri atau orang-orang yang memang sudah berkompeten di dalamnya yang menganjurkan ini sampelnya yang harus diambil seperti itu. Baik, untuk lebih lebih detailnya kita bahas satu persatu tentang sampel probabilitas dan teknik sampel non probabilitas. Yang pertama yaitu tentang teknik sampel secara probabilitas. Teknik sampel secara probabilitas ini ada 5 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama teknik sampel secara rambang sederhana. Apa sih rambang sederhana? Cara ini paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana dengan cara undian. Artinya, dari jumlah 500 siswa yang ada di lembaga atau yang objek yang akan kita teliti, itu semuanya ditulis, dibuatkan undian. Kalau zaman dulu itu biasanya semua namanya ditulis, lalu dipelintir, ditulis di kertas ukuran ukuran persegi panjang kertasnya, lalu dilipat, digulung, semua peserta atau populasi itu namanya ditulis di kertas tersebut, lalu digulung dan semuanya dipilih. Ya, seumpamanya kita menentukan 100 siswa, maka kita ngambil secara acak 100, setelah itu yang masuk dalam nama-nama yang telah diambil, maka itu yang keluar, maka itu yang akan menjadi sampel. Itu adalah teknik sampel rambang sederhana, yaitu dengan cara memakai undian. Yang kedua yaitu teknik sampel secara sistematik. Systematic sampling. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus
atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Artinya, semua jumlah mahasiswa kan siswa sudah tertera 1 sampai 500. Cara pengambilan tekniknya bagaimana? Cara pengambilan sampelnya? Sumpamanya kita mau mengambil 100, berarti 100 kali 5 berarti 500. Berarti setiap kelipatan di nomor urut 5, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya sampai 500, setiap kelipatan 5 itu yang akan kita ambil. Itu teknik sampel secara sistematik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknik sampling rambang proporsional. Apa maksud dari teknik sampling secara rambang proporsional? Jika populasi terdiri dari subpopulasi artinya berbagai subpopulasi, seumpamanya di kelas 1A, di kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Itu kan subpopulasinya kan kita meneliti di MI. Subpopulasinya di MI Raudatul Muqtadiin jumlahnya 500. Akan tetapi kan itu berada di MI kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Nah, itu namanya subpopulasi. Nah, teknik pengambilannya, adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian dan sistematis seperti yang disebutkan tadi. Caranya, sumpamanya yang akan kita teliti 600, biar lebih mudah. Kalau tadi 500, sekarang kita biar lebih mudah. Kalau kita yang akan kita teliti 600, karena ada 6 kelas, maka setiap kelas kan sub populasinya adalah di kelas 1 itu kita ambil 6, ambil 10, di kelas 2 ambil 10, bukan. Kalau siswanya adalah 600, setiap kelas itu sama isinya 100 semuanya, maka setiap kelas kita ambil kalau 6 maka kita ambil sekiranya jumlahnya menjadi 100. Artinya antara 8 dan diambilkan 2 orang, maka menjadi 50 per ruang tersebut. Itu adalah teknik secara rambang proporsional. Teknik yang selanjutnya teknik sampel yang secara rambang bertingkat. Apa sih yang dimaksud dengan teknik sampel secara bertingkat? Bila sub populasi tersebut sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik secara proporsional. Umpamanya di kelas 1 itu masih ada perempuan dan laki-laki. Nah, yang laki-laki kita ambil sekian. Umpamanya di kelas 1-nya itu diambil 10, maka yang laki-laki diambil 4, yang perempuan diambil 6 umpamanya, yang perempuan diambil 4. Itu adalah cara secara proporsional bertingkat. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel secara klaster. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut dengan sampel klaster. Artinya kita untuk apa itu? Untuk menentukan sampelnya yaitu kita menentukan sampel secara wilayah. Contohnya dalam apa itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dalam pemilu. Kalau kita langsung mau meneliti
di Jawa Timur, langsung di setiap TPS kan kita tidak memungkinkan. Otomatis kita mengambil sampel dari setiap masing-masing kabupaten di provinsi tersebut. Kalau kita langsung ke perdesa atau ke TPS, nggak memungkinkan. Kenapa? Itu seperti yang telah disebutkan pertama tadi, kenapa para peneliti itu banyak mengambil sampel? Itu terkendala dengan, bukan terkendala, itu terkait dengan efisiensi, waktu, populasi terlalu besar, dan lain sebagainya. Itu teknik secara probabilitas. Artinya semua populasi itu berkesempatan untuk menjadi sampel. Yang kedua yaitu teknik sampel secara non probabilitas, yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Dan beberapa jenis atau cara penarikan sampel dari populasi secara non probabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Artinya, apa itu teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjeknya. Sumpamanya si A, sumpamanya kita meneliti masalah keadaan emosional, maka kita tentukan anak yang emosionalnya itu labil, stabil, kita tentukan. Maka itu yang disebut dengan purposive sampling. Yang kedua yaitu snowball sampling, penarikan sampel secara bola salju. Apa sih penarikan snowball sampling? Penarikan sampel pada populasi berdasarkan pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Artinya kita cuma langsung mengambil satu orang daripada populasi tersebut. Setelah itu sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama. Artinya, di sampel pertama kita sudah secara acak kita ambil langsung, kita tanyakan, kita tarik informasi-informasi dari pada sampel yang pertama. Setelah itu kita tanyakan siapa yang berpeluang untuk dijadikan sampel yang kedua kepada orang yang pertama tadi. Sampai ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel yang kedua tersebut. Artinya kita tanya, kalau kita pertama bertanya kepada si A, maka si A memberikan informasi begini. Lalu setelah itu siapa yang direkomendasikan oleh si A untuk menjadi sampel berikutnya, dan seterusnya sampai sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan kita. Umpamanya 100 sampai 100 orang. Informasi yang tetap diperoleh dari sampel sebelumnya. Itu teknik penampilan sampel secara non probabilitas dengan teknik snowball sampling. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel secara non probabilitas, yaitu dengan cara kuota sampling atau penarikan sampel secara jatah. Teknik sampel ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui hingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Contohnya, kita seumpamanya dari 500 siswa, kita mengambil 100 siswa. Nah, kita pilih, kan kita sudah ditentukan 100. Jatahnya adalah 100 sampel. Seumpamanya dari pembimbing, kamu jangan banyak-banyak, ambil sampel 100 orang. Nah, maka kita tentukan langsung orangnya yang memudahkan kita dalam
eh, dalam proses pengumpulan data, itu entah itu dekat rumahnya, ada kedekatan emosional dan lain sebagainya. Yang terakhir yang akan saya sampaikan dalam teknik loss probabilitas yaitu accidental sampling. Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel dari populasi yang tidak direncanakan, melainkan secara kebetulan. Nah, namanya tidak direncanakan, otomatis itu akan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Dan proses diperolehnya sampel semacam itu disebut sebagai sampel kebetulan atau accidental sampling. Artinya kita tidak menyangka-nyangka karena ada temuan begini-begini, nah itu menjadi sebuah sampel juga. Nah itu disebut dengan accidental sampling. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya yakin masih banyak yang harus disampaikan karena keterbatasan baik itu dari segi keilmuan, waktu dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI. Saya mohon saran dan apa itu kritiknya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.